Sobat psikologi perlu memahami bahwa dalam keseharian kita, id, ego, dan superego selalu berdinamika ketika kita ingin mengambil tindakan. Halo semuanya, selamat datang di channel Sobat Psikologi, tempatnya berbagi ilmu psikologi. Jika kalian bingung dan butuh tempat belajar psikologi yang seru, channel Sobat Psikologi siap temani kamu untuk jelajahi dunia psikologi. Pernah nggak sih Sobat Psikologi memperhatikan tindakan yang diambil seorang atas situasi yang dihadapinya? Contoh simpelnya seperti ini. Ada 3 orang yang sama-sama sedang lapar dan melihat penjual makanan di pinggir jalan. Mereka dalam kondisi tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli makanan tersebut. Orang pertama, dia merasa harus segera makan bagaimanapun caranya. Dia tidak memikirkan konsekuensi apapun atas tindakan yang dia ambil. Sehingga orang pertama langsung menghampiri penjual makanan tersebut, mengambil makanan tersebut dan kabur begitu saja, alias mencuri. Orang kedua, dia merasa karena dia tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli makanan dan tahu bahwa mencuri itu perbuatan yang salah, orang kedua mengambil tindakan untuk menahan rasa laparnya dan akhirnya jatuh sakit. Sedangkan orang ketiga, dia berpikir secara realistis supaya rasa laparnya terpenuhi tanpa menggunakan cara mencuri. Maka tindakan yang diambil adalah membeli makanan tersebut dengan porsi yang sesuai uang yang dimilikinya, atau bahkan mencari makanan lain yang harganya sesuai dengan uang yang dimilikinya. Nah, ternyata walaupun situasinya sama, tindakan yang diambil seseorang itu akan berbeda-beda. Kira-kira kenapa ya hal tersebut bisa terjadi? Dan bagaimana itu terjadi dalam diri kita sehingga kita bisa bertindak sedemikian rupa. Hal tersebut dapat kita pahami menggunakan teori struktur kepribadian Sigmund Freud, yaitu id, ego, dan superego. Sebelum kita bahas teorinya, yuk kita kenalan dulu dengan Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir pada 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia. Sekarang dikenal dengan Fribourg, Republik Ceko. Sigmund Freud sering disebut sebagai bapak psikoanalisis dikarenakan kontribusinya yang besar dalam perkembangan psikoanalisis. Psikoanalisis ini merupakan salah satu aliran atau mazhab dalam psikologi. Menurut Sigmund Freud, kepribadian seseorang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu id, ego, dan superego. Id merupakan bagian dari kehidupan yang berkaitan erat dengan nafsu alamiah seperti haus, lapar, hasrat seksual, dan dorongan untuk bertahan hidup. Id berada di luar kesadaran individu. Id bekerja berdasarkan prinsip kesenangan segera atau pleasure principle. Artinya, id berusaha untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya segera tanpa mempedulikan konsekuensinya. Sebelum saya jelaskan tentang ego, saya jelaskan superego dulu ya. Superego merupakan bagian dari kepribadian yang mewakili aspek moral dan etika. Superego akan berkembang seiring berjalannya waktu. Superego berisi tentang aturan, norma, dan nilai-nilai moral yang telah didapatkan melalui proses interaksi, baik dengan masyarakat umum, orang tua, guru, lembaga pendidikan, dan agama, sehingga kita bisa menilai sesuatu apakah itu baik atau buruk, benar atau salah, dan hal lainnya. Ego merupakan bagian dari kepribadian yang berfungsi sebagai penghubung atau mediator antara dorongan-dorongan yang muncul dari id dan tekanan moral yang berasal dari superego. Ego akan merencanakan tindakan apa yang akan kita ambil. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas atau reality principle. Ini berarti bahwa ego mempertimbangkan konsekuensi nyata dari tindakan yang akan dilakukan. Lalu, apa kaitannya dengan contoh perilaku di awal tadi? Sobat psikologi perlu memahami bahwa dalam keseharian kita, id, ego, dan superego selalu berdinamika ketika kita ingin mengambil tindakan. Dalam kasus awal tadi, rasa lapar merupakan dorongan dari id yang harus segera dipuaskan. Di sisi lain, kita memiliki informasi berisi nilai moral. Contohnya, kita diajarkan bahwa mencuri itu tindakan yang salah. Itulah superego. Disinilah peran pentingnya ego.
ego akan memikirkan cara yang realistis untuk memenuhi kebutuhan rasa lapar dari id, namun sesuai dengan nilai moral dari superego. Sehingga apabila ego hanya mengedepankan id untuk dipenuhi tanpa mempertimbangkan superego, maka kita akan menjadi individu yang agresif. Seperti halnya contoh orang pertama di awal, yaitu mencuri makanan untuk memenuhi kebutuhannya. Apabila ego hanya mengedepankan superego untuk dipenuhi tanpa mempertimbangkan id, maka kita akan menjadi individu yang moralitas. Seperti halnya contoh orang kedua di awal, yaitu tidak mencuri namun tidak memenuhi kebutuhan makannya. Tapi, apabila ego bisa menjadi mediator yang baik, dalam artian dapat memenuhi kebutuhan alamiah id dan juga nilai moral superego, maka kita akan menjadi individu yang realistis. Seperti halnya contoh orang ketiga di awal, dia tahu bahwa rasa lapar ini harus segera dipenuhi, dan juga dia tahu bahwa perbuatan mencuri itu salah, sehingga dia memilih untuk membeli makanan menyesuaikan dengan uang yang dia miliki. Gimana nih sobat psikologi? Sudah paham kan tentang id, ego, dan superego ini? Yang pasti dinamika tersebut sering terjadi dalam kehidupan kita ya. Supaya lebih memahami, cobalah mengingat kejadian tertentu dan analisalah tentang tindakan yang sobat psikologi ambil berdasarkan teori yang kita tadi bahas ya. Ingat ya sobat psikologi, kepribadian yang sehat menurut teori struktur kepribadian Sigmund Freud ini adalah individu yang bisa mengatur egonya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan id dan superego. Jangan lupa untuk ikuti terus kontennya dengan subscribe dan follow akun Sobat Psikologi.